Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya petani porang asal Desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Semoga kawan-kawan petani porang selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta barokah, amin ya robbal alamin. Oh ya, tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk kawan-kawan petani porang Indonesia. Barangkali selama saya membuat konten channel YouTube keterkaitan dengan dunia perporangan, banyak informasi atau perkataan saya yang kurang tepat dan tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke kawan-kawan, jadi selama ini saya udah lama tidak buat video lagi karena ada beberapa hal yang membuat saya sibuk sehingga saya tidak membuat video lagi. Tapi kali ini setelah lebaran saya coba menengok kebun porang saya yang ditanam dari bibit katak yang 1 kilo isi 700. Ketika kesini ternyata tanaman porang saya sudah hilang kawan-kawan. Sudah hilangnya ini karena banyak yang sudah dorman. Tetapi kesalahan saya adalah sebelum dorman harusnya saya sudah memberikan tanda pada tanaman porang saya, sehingga kalau nanti mau mengambil umbinya saya tidak bingung di mana porang saya berada. Nah, ini contoh saja di sini. Nah, di sini ini masih ada yang tumbuh, porangnya masih seger hijau, tapi banyak yang sudah dorman kawan-kawan. Cuman ini tadi saya niatnya hari ini mau panen umbinya, cuman mau panen umbinya malah saya bingung. Ini makanya saya nanti sistemnya pakai sistem acak-acakan. Ini nanti saya coba akan menggali dari beberapa titik, barangkali nanti saya menemukan umbi yang dari katak isi 700. Jadi buat kawan-kawan ini juga sebagai pengalaman, kalau misalnya menanam porang sebelum waktunya dorman, sebaiknya diberi tanda dulu pada tanaman porang kita. Bisa menggunakan tali rapia ataupun sedotan ataupun dari kayu, sehingga ketika kita memanen itu akan mempermudah kita menemukan porang yang akan kita panen. Ini kemarin karena bulan puasa saya juga tidak sempat ke kebun porang saya. Tahu-tahu ternyata porang saya sudah pada dorman ini kawan-kawan, yang dari katak 1 kilo isi 700. Tapi setelah kesini itu padahal saya sudah bawa plastik kawan-kawan. Plastiknya itu nanti buat tempat penyimpanan umbi yang mau saya bawa ke rumah. Cuman ini saya di lahan malah bingung sendiri. Celingak-celinguk mana porang saya juga bingung di mana dulu waktu masih ada porangnya. Karena terus terang saja ini saya lupa lokasinya di mana tanaman porang saya. Nah, ini juga buat pengalaman saya juga. Ya, memang dari beberapa segi pengalaman ini semoga kedepannya kita bisa lebih baik kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, saya akan coba mencari porang saya dulu, nanti umbinya sebesar apa dari biji katak yang saya tanam 1 kilo isi 700. Oke. Oke kawan-kawan, ini saya sudah melakukan pembongkaran di beberapa titik. Ya, meskipun tidak semuanya. Terus terang saja saya juga bingung ini membongkarnya. Selain saya tidak bawa pacul yang mempersulit saya, di sini juga saya lupa letak tanaman porang saya di mana. Jadi penting sekali buat kawan-kawan petani porang ketika menanam porang memasuki masa dorman, sebelum dorman sempurna, terutama dorman batang, jangan lupa dikasih tanda untuk mempermudah pemanenan porang. Terus terang saja di lahan ini saya tidak kasih tanda kawan-kawan, tapi untuk di lahan yang satunya saya kasih tanda menggunakan sedotan. Akhirnya saya ini coba bongkar-bongkar menggunakan parang, ya, menggunakan parang karena saya tidak bawa pacul. Saya menemukan beberapa umbi. Nah, ini umbi yang saya tanam dari bibit katak isi 700. Tetapi umbinya ya menurut saya cukup lumayan besar.
ya, cukup lumayan besar. Karena biasanya di berbagai tempat hasil yang didapatkan juga berbeda tergantung dari lahan, pengolahan, serta pemupukan. Tapi ini kalau di tempat saya ini sebesar ini kawan-kawan. 1 on kira-kira ini apa kurang ya. Nah tapi sebesar ini kawan-kawan. Tapi ada yang lebih kecil lagi. Nah ini, nah, ada yang lebih kecil lagi. Ini satu lokasi saya temukan di situ. Saya bongkar tadi. Nah ini ada yang lebih kecil lagi. Ini sama ukuran dari bibit katak yang 1 kilo isi 700. Ya lumayan lah buat nanam di tahun ini lagi. Jadi nggak usah beli bibit lagi, punya bibit umbi sendiri. Nanti paling belinya cuma sedikit saja untuk tambah-tambah. Oke kawan-kawan, itu saja sharing dari video di channel YouTube Hanin Porang pada hari ini. Jadi pada dasarnya sekali lagi, saat menanam porang jangan lupa dikasih tanda sebelum porang kita dorman sempurna, terutama dorman pada batangnya. Karena kalau kita nggak kasih tanda, apalagi lahan saya seperti ini banyak rumput-rumputnya, nanti kita bingung sendiri di mana tanaman porang kita. Nah, jadi lebih baiknya sebelum dorman batang, kita kasih tanda dulu. Bisa menggunakan tali rapia, sedotan, ataupun dari bambu dan kayu untuk mempermudah pemanenan porang kita. Oke kawan-kawan, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan petani porang Indonesia. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.